Dibelain kalau ada dokter ada surat dokter gitu. Pulang on time lah. Penyampaian gitu. Ya nunggu kuliah ke Selama saya 1 tahun ada yang belum makan.
Dan dia kalau nggak ente kok apa tuh?
Ambil nanti pun laut juga ya. Tapi aku senang tadi Pak. Ya ampun. Aku terlalu lupa lihat orang. Manajemen, kamu daripada nggak ada tenaga kerja di sono, udah jadi artis aja. Halo. Artis lewat. Halo. Halo, Assalamualaikum. Assalamualaikum, Pak Bagja. Salam. Waalaikumsalam, Pak. Gimana? Pada sehat semua? Alhamdulillah Bapak sehat. Ini baru 84. Pak Burhan monitor, apakah sudah bergabung? Udah pakai itu Ibu tuh. Tadi foto yang kita berempat yang backgroundnya anak padanya itu. Ada. Ini mohon maaf ya, saya masih di perjalanan. Ya, mungkin sambil menunggu nanti Bapak. Pak Burhan gabung. Ya, sebelum kita hari Senin kita lakukan evaluasi, mengulang, ya. Barangkali dalam kesempatan ini ada nggak yang mau ditanyakan? Materinya kan ada yang di modul. Sudah dibacakah sama Bu Ike? Hati-hati Bu Ike di jalan. Masih di jalan ya Bapak. Iya, nggak apa-apa. Baca modulnya jangan sekarang. Nanti di rumah baca modul sambil nonton sinetron Korea. Siap Bapak, terima kasih petunjuknya. Iya. Ya, silakan barangkali ada yang mau ditanyakan terkait dengan materi kemarin. Bapak izin, Mm-mm. besok ujian pakai yang 120 data kita itu apa nanti dibuat Bapak sendiri, Pak? Nanti kami akan kirim file, ya, file yang baru, di mana file baru itu nanti teman-teman bisa membuat master entry dan sekaligus mengentry dan langsung dilakukan analisis kenormalan data dan deskriptif. Cuma sampai di situ. Tentu saja nanti teman-teman harus bisa melakukan transformasi data. Baik itu yang data numerik maupun data kategorik. Halo? Suara saya kedengaran jelas nggak? ujian diulang. Yang diulang materi yang mana? Yang untuk ujian Senin, Pak. Kami baru selesai sholat, baru gabung. Ini baru kita ini membuka. belum mengulang materi. Mohon maaf, nanti saya belum bisa buka laptop karena saya masih di jalan. Nanti kalau kita mau mengulang, ya, langkah-langkah terkait dengan software, nunggu sampai Pak Burhan bergabung, ya. Nunggu sampai Pak Burhan bergabung. Coba dijabri Pak Burhan apakah sudah bergabung di sini, karena beliau kalau nggak salah tadi ada rapat di jurusan. Terakhir kan kemarin itu materi Pak Burhan kan terkait dengan uji deskriptif, ya. Iya Pak. Iya, benar, Pak.
Intinya di dalam ujian besok kami tidak menanyakan terkait dengan teori-teori enggak, namun langsung aplikasi ya teman-teman ya. Pak. Mau uji normalitas nanti diujikan nggak Pak? Oh ya udah pasti itu kan. Kalau uji T-nya, Uji apa? uji T. Lah kan kita belum Belum masuk ya? materi itu. Oh, ya. Oke Pak. Belum masuk materi itu. Ya. Pak. Kok tanda tangan kan nih? Bapak izin, Ya, waktu silakan. waktu Silakan. pengerjaannya berapa lama, Pak? Waktu apanya? Kurang jelas? Waktu pengerjaannya berapa lama? Maunya berapa lama? Sehari. Sehari. Kalau sehari berarti ya nggak bisa dong besok gimana? Ya udah 2 hari, Pak. Nah, kalau 2 hari itu namanya take home atau PR, pekerjaan rumah. Nanti mudah-mudahan nih Pak Burhan segera gabung nih. Kasih tahu kalau Pak Burhan udah gabung. Pak, harus aktif kamera apa enggak, Pak? Nggak usah. Makasih, Bapak. Nggak usah. Saya kalau aktif kamera nanti saya melototin teman satu-satu. Ribet nanti saya. Izin Pak, kita nggak ada latihan gitu Pak. Ya, Contoh nunggu Pak Burhan. soal. Oh ya. Nunggu Pak Burhan karena saya tidak bisa buka laptop, saya masih di jalan. Oke, baik Pak. Terima kasih. Mungkin kalau setengah jam lagi mungkin saya bisa buka laptop karena saya masih di jalan belum nyampe. Oke Pak, siap. Terima kasih. Siap, Bapak. Terima kasih. Siap. Sambil menunggu Pak Burhan ya, yang sudah ujian UTS mata kuliah apa? Belum ada. Ada, Bapak. Pak. Belum ada Pak. Belum ada ya. Wirausaha? Belum ada Pak. Nggak ada, Pak. Belum ada. Nggak ada ya. Gimana tanggapannya terkait dengan dosen wirausaha? Nggak ada. Belum ada. Belum ada. Belum ada. Belum ada Pak mata kuliah wirausaha. Belum ada mata kuliah. Belum ada Pak. Maksud saya sistem perkuliahan yang dilakukan sekarang ini gimana, terus dosen penyampai materi gimana gitu loh yang saya maksud itu. Oh, siap. Bagus Pak, luar biasa. Maksudnya bagusnya di bidang apa? Apakah sistem kuliahnya cocok bagi teman-teman apa enggak, sistem tugas yang diberikan cocok apa enggak. Tahu saya enggak ada ujian, kalau wirausaha itu enggak ada ujian. Assalamualaikum Pak Bagia, punten baru masuk. Waalaikumsalam Pak Assalamualaikum warahmatullahi Burhan. wabarakatuh. Aduh, terima kasih nih Pak Burhan sudah gabung sama kita. Mohon maaf nih, saya belum bisa buka laptop karena masih di jalan ya. Barangkali di antara teman-teman yang mau ditanyakan terkait dengan materi besok,
silahkan, mumpung ada Pak Burhan, bisa nanti buka laptopnya. Silahkan. Kalau nggak ada, ya sudah, kita sudah sampai di sini. Yang terpenting, Pak Burhan, Mas Burhan, Pak. Ya, Pak. tadi teman-teman itu tanya, besok ujiannya itu berapa jam? 1 jam saja cukup, Pak. 1 jam cukup. Terlalu Tadi lama saya itu, sampai, Pak. Oh, terlalu lama. Kisi-kisinya, Pak. Kisi-kisinya yang kemarin sudah dikerjakan dari input data, cleaning data, terus recording, transform, compute, uji normalitas yang itu, yang sudah diajarkan kemarin. Pak Burhan izin, kita nggak ada Ya. latihan soal gitu bareng-bareng sama teman-teman buat review yang kemarin. Bukannya datanya itu bisa diutak-atik aja, Bu? Itu tinggal diutak-atik aja datanya. Silakan diutak-atik aja, nggak apa-apa. Kan datanya Bapak Ibu semua itu. Karena dari kemarin kan materinya kan cuma untuk Nah, materinya kan kemarin hanya edit input data. Kalau input data kan kayaknya tinggal masukin data. Kalau misalkan mau ditambahkan temennya gitu, misalnya ditanyain satu-satu di tempat kerjanya kan boleh juga tuh. Kemudian kalau misalkan mau transform data, bisa recording sama compute data. Kemarin kan sudah ada contohnya, tinggal dilakukan hal yang serupa kan juga bisa. Kan sudah sudah punya laptopnya masing-masing, sudah bisa dilakukan di tempatnya masing-masing kan, tinggal berlatih saja sendiri. Pada saat ujian dong datanya di share-nya, masa sebelum ujian baru di share, gimana ceritanya? Pak Burhan izin tanya Ya. Pak. Pak, kalau yang transform, yang menggunakan compute itu selalu hanya ada dua ini ya Pak. Misalnya gini, contoh kasusnya kan kemarin gitu, anemia dan tidak anemia. Selalu hanya ada dua ya Pak, kan karena itu kalau saya lihat tuh kemarin kan pertama saya yang tidak anemia itu 0 gitu ya, kemudian yang anemia itu 1. Pak ikutin langkah-langkah itu kan, dan akhirnya yang itu nanti akan karena dia kita kan hanya mencari yang anemia saja, yang anemia itu kan nanti di angka 1 ya. Apakah selalu 2 gitu? Kalau 3 bisa nggak Pak? Misalnya normal, moderat, kemudian high gitu, misalnya contohnya kayak itu bisa nggak Pak? Kalau normal, moderate, high itu bentar. Kalau yang sebelumnya saya coba sih cuma 2 ya. Saya juga belum pernah mencoba yang sampai 3 kalau misalkan untuk compute. Nanti dicoba aja kalau misalkan Bapak Ibu penasaran. Pak Bagja mungkin pernah mencoba yang 3 Pak? Saya tadi coba nggak bisa ya, soalnya jadi akhirnya yang kebaca yang nomor 1 doang, yang 3-nya nggak kebaca. Apa maksudnya, Mas? Maksudnya Jadi, 3 apa nih maksudnya? kalau kemarin kan kita cuma mengelompokkan berdasarkan anemia, tidak anemia, tapi dari 2 kategori ya Pak, dari yang jenis kelamin dengan yang angkanya berbeda, atau standar WHO-nya berbeda. Nah ini ada pertanyaan dari Bu Sri Winarti, kalau misalkan dikelompokkan ke dalam 3 hal yang berbeda bisa apa enggak? Soalnya saya biasanya pakainya 2 sih memang Pak, belum pernah pakai yang 3. Oke, coba sekarang mari kita kelompokkan variabel pendidikan menjadi 3 kelompok. Bentar saya buka datanya dulu. Ya, 3 kelompok. Kita akan coba sama-sama memainkan suatu variabel, baik itu variabel yang numerik maupun kategorik, menjadi 3 kelompok. Ya. Tolong Mas Burhan di share. Ya Pak, sebentar saya coba dulu buka dulu statistiknya. Sudah terlihat ya Bapak Ibu ya?
Sudah, Pak? Ntar saya perbesar gambarnya. Ya, sudah kelihatan, tapi nggak kebaca. Karena saya bukanya di HP. Nih, bentar lagi saya sampai hotel ini. Bentar. Nah, mari kita mainkan ya, Bapak Ibu. Ya. Kita akan coba dulu, perhatikan semuanya, ikutin ya. Halo, monitor. Iya, Pak. Siapa? Buka. Coba sekarang masuk ke variable view. Variable view. Klik variable view. Kanan bawah. Bentar, Pak, ininya mengganggu soalnya gambarnya. Variable view. Nah, variable view sorot di variabel pendidikan. Nah, coba perhatikan di situ variabel pendidikan ada berapa kelompok itu? Ada 4, Pak. Ada 4. Nah, kelompok 1, kelompok 1, kelompok SMP, kelompok 2, SLTP, kelompok 3, SMA, oke, kelompok 4, perguruan tinggi. oke. Mari kita kelompokkan menjadi 3 kelompok. Kelompok 1 itu pendidikan dasar yang isinya SD, SMP, karena pendidikan 9 tahun itu dasar. Ya. Kemudian kelompok menengah itu SMP dan SMA. Dan yang 3 kelompok yang terakhir adalah yang perguruan tinggi. Nah, jadi ada 3 kelompok yang isinya pendidikan dasar kode 1, isinya SD dan SMP. Kemudian kelompok menengah itu SMA ya, SMA. Dan kelompok pendidikan tinggi perguruan tinggi. Kelompok 4 ya. Caranya, yuk diikutin. Transform, record into different. Nah, masukkan variabel pendidikan. Ke kotak kanan. Ke kotak kanan. Pendidikan yang asli ya. Pendidikan yang asli tadi yang isinya 4 kelompok. Semuanya sudah ngikut atau masih ketinggalan? Ada yang ketinggalan? Sudah, Pak. Terus new variable name buat nama pendidikan 2. Pendidikan 2 aja. Kelompok pendidikan. Nah, labelnya kelompok pendidikan. Oke, ceng, semuanya ceng. Sudah ya, semuanya sudah ngikutin. All and new. Nah, perhatikan kiri atas. Itu kan ada all value. Ya. All value ketik angka 1. Oke, ketik angka 1. Masuk ke new value. 1 menjadi 1. Add. Oke. Artinya di sini kelompok 1 akan masuk kelompok 1. Kelompok 2 ketik lagi all value 2 menjadi 1. Oke. Yang berikutnya kelompok 3 menjadi 2. Add. Kelompok 3. Kelompok 4. Kelompok 4 menjadi 3. Nah,
Ngerti nggak maksudnya di sini? Jadi nanti yang 1 dan 2 menjadi Masuk kode kelompok 1, yang kode yang kode 3 menjadi kelompok 2, yang kode 4 menjadi kelompok 3. Ya. Koreksi Pak. Yuk. Ya, tadi Apa bukannya koreksinya? SMP itu jadi kelompok 2 ya sama SMA Pak? SD SMP yang jadi kelompok 1 Pak Erik, soalnya pendidikan dasar berapa? 9 tahun. 9 Pendidikan tahun kan dasar SD 9 sama tahun. SMP. 9 tahun pendidikan SD dasar. SMP dasar. Jadi yang Iya. menengah ya Pak? Makasih Pak. Itu menjadi 1. Pendidikan dasar pemerintah itu kan pendidikan dasar masih SMP. Halo, bisa dimengerti? Jadi 1 Halo? jadi 1, Bisa, 2 jadi Pak. 1 ya Pak? Iya, betul. 1, 2 jadi 1. Ah, 2 jadi 2, 3 jadi 4 jadi 3. 2 jadi 1. Kemudian oke. Abaikan yang lain oke. Oke. Nah, masuk ke variabel view. Masuk ke variabel view lagi. Nah, dirapikan. Silahkan dirapikan. Desimalnya 0. Kemudian dikasih label 1 pendidikan dasar. 2 pendidikan menengah. 3 pendidikan tinggi. Oke, sudah. Langsung measure-nya diganti ordinal. Nah, oke kan? Sekarang coba di antara 3 kelompok itu, kelompok mana yang paling banyak? Cari. Di antara 3 kelompok itu, kelompok mana yang paling banyak? Ya. Oke, silakan dicari. Bapak izin Nanti boleh lihat value-nya nggak Pak? Kenapa? Kenapa? Lihat Kenapa, value-nya Neng? Pak, tapi ketinggalan. Oh, ketinggalannya di mana? Mungkin yang ketinggalan Yang nanti value-nya, Pak. melihat videonya saja kali ya Bu ya. Kan direkam bukan? 7. Ketinggalannya di mana? Di mana ketinggalannya? Value-nya aja Pak, yang 1, 2, 3-nya itu. Nah, ya Pak, udah ini, sebentar. Nah, yang lain berproses saja ya. Yang ketinggalan lihat ini nih. Lihat ini. Sudah Pak, makasih. Coba siapa yang sudah ketemu? Kelompok mana yang paling banyak? Nanti minta tolong Mas Burhan cek. Ya, sebentar ya. Saya tak turun dari mobil dulu. Pendidikan menengah, Pak. Pendidikan menengah yang paling banyak ya Pak. Berapa persen? Iya, nggak maksud. 46,7%. Benar. Oke, cocokin dengan Pak Burhan ya. Cocokin dengan Pak Burhan.
Punya saya 44,2% pendidikan menengah. Ya beda lagi. Halo, yang lain sama enggak? Yang lain sama enggak? Halo, yang lain sama enggak, Bapak Ibu, teman-teman? Sama Bapak. Sama Pak. Sama Pak. Oke, sampai di sini silahkan dicoba ya, dicoba untuk variabel yang lain. Variabel yang lain apa, Mas? Sambil memperlancar teman-teman. Lihat di variabel view yang kodenya lebih dari 4. Sebentar, Pak. Tadi lihat, oke. Agama Pak cuma Pekerjaan, Pak. Agama Pak. Pekerjaan agama, ya. Oh, kalau agama kan nggak bisa dikelompokkan, masa? Yang 4 itu, Pak. Ada agama, golongan darah, pekerjaan. Ya, pekerjaan aja, coba pekerjaan. Pekerjaan dibuat kelompok, misalnya ASN, isinya TNI, Polri. Kemudian swasta, 2 kelompok ya. Jadi 2 kelompok aja coba. Ya. Nih, sebentar, saya mau check in dulu.
Ada yang sudah berhasil, teman-teman? Belum, Halo? Pak. Belum mencoba. Sudah, Pak. Oke. Siapa yang mau jadi sukarelawan? Silakan, nanti sama Pak Burhan yang maju. Ini gue mau pakai. Ayo, siapa yang mau jadi sukarelawan? Share screen. Silakan.
Baik, saya lihat ada yang di dalam chat udah benar nih. Ada kesulitan nggak sampai sini? Untuk materi yang berasal dari variabel kategorik menjadi kategorik. Sebelum saya teruskan, bagaimana kalau yang berasal dari numerik? Oh, dia pendidikan. Ada kesulitan sampai sini? Tidak, Pak. Oke. Kalau gitu dilanjut. Mas Burhan, monitor. Ya, Pak. Nah, bisa share lagi, Mas. Ya. Bentar, Pak. Sekarang kita akan merubah variabel dari kategori numerik menjadi kategorik menjadi 3 kelompok. Ya. Dalam hal ini kita akan mainkan variabel usia. Ya, usia. Perhatikan di sini, usia ini bentuknya numerik. Measure-nya itu dengan gambar mistar, ya. Nanti ada kalanya teman-teman di saat membuat skripsi yang dianalisis usia itu dalam bentuk kategori. Ya. Nah, untuk mengelompokkan kita harus tahu dulu, ya, harus tahu dulu berdasarkan kriteria, misalnya kriteria dari BKKBN itu dikatakan dewasa itu kalau di atas 17 tahun. Ya. Dewasa itu kalau di atas 17 tahun. Namun kan tidak mungkin di antara teman-teman ini usianya di bawah 17, kan tidak mungkin. Sehingga variabel ini nanti tidak akan ketemu. Coba sekarang akan kita kelompokkan menjadi 3 kelompok. Ya. Yang pertama di bawah 35 tahun. Ya. Yang kedua itu kelompok 1 di bawah 35 tahun. Kelompok 2 35 sampai 50 tahun. Yang ketiga di atas 50 tahun. Ya. Jadi saya ulang, kelompok 1 di bawah 35 tahun. Kelompok 2 35 sampai 50 tahun. Kelompok 3 di atas 50 tahun. Ya, seperti yang dicat, lihat. Ya. Mari kita mainkan. Ya, kita mulai sama-sama ya. Transform. Ayo, Mas. Transform. Record into different. Klik. Reset. Reset. Masukkan variabel usia. Oke. Ketik usia kelompok. Labelnya kelompok usia. Cing. Sampai sini ada yang ketinggalan enggak? Sampai sini ada yang ketinggalan? Halo? Tidak, Pak. Tidak, Tidak. Pak. Tidak, Pak. Tidak, Oke. Lanjut.
all and new. Nah, ini perhatikan ya, kotak yang sebelah kiri all value tadi ya, di bawah 35 tahun. Ya, berarti 35 ke bawah itu berarti kan 34,9. Itu masuk. Ya. Ini kelompok 1. Oke, add. Oke. Kemudian rank 35 sampai 50. True. Kode 2. Add. Kode 3 yang lowest, highest ya. Di atas 50 berarti 50,1. Nah. 3. Oke, perhatikan di sini. Ada kesulitan sampai sini, ada yang ketinggalan. Lanjut, Pak. Tidak, Pak. Oke. Tidak, Pak. Abaikan yang lain. Oh, continue. Oke. Nah, masuk ke variable view. Nah, 1 kurang dari 35 tahun. Oke, add 2, 35 sampai 50 tahun. Oke. Add. Yang ketiga, oke, tahun. Sampai sini ada yang ketinggalan? Halo? Sebentar, Pak. Sebentar, Pak. Pak, boleh minta tolong Oke. diulang, Bapak? Nah, ya, sampai mana ngulangnya? Yang review, Pak. Review, Bapak. Kembali lagi, Mas. Kembali lagi, Mas. Transform. Nah, itu. Udah sampai sini ya? Tadi sampai sini ya? Atau masih langsung dari awal? Dari awal, Pak. Mungkin Pak dari awal. Ya, liatin. Dari awal, Pak. Oke. Transform. Record itu different. Bentar, Pak. Pokoknya saya belum aktif, Pak. Silahkan dimasukkan ke kanan. Ayo, yang lain ngikutin. Yang lain ngikutin. Kemudian name. Name-nya dibuat beda aja, Mas, supaya tadi enggak terang. Oh, sudah saya hapus, Pak, yang tadi. Oh, yang tadi. Oke. Usia kel. Oke. Labelnya jangan lupa kelompok usia. Ceng. Sampai sini ada yang ketinggalan enggak? Ya, Pak. Halo. Lanjut, Pak. Lanjut, Pak. Oke. All and new. All and new. Baru mainkan di bawah 35 tahun. 34,9. Kode 1. Add. Ring 35
sampai 50. Kode 2. Oke. Kode 3. Hedges. Oke. Sampai sini ada yang ketinggalan enggak? Lanjut, Pak. Lanjut, Pak. Lanjut. Continue. Nah, setiap membuat ini, oke. Langsung kau masuk variabel view. Nah, desimalnya dikasih 0, baru value-nya. Value-nya kode 1 di bawah 35 tahun. Ya. Kode 2 35 sampai 50 tahun. Ya. Kode 3 di atas 50 tahun. Oke. Oke. Jangan lupa measure-nya diganti. Ordinal. Ordinal. Nah, jadi Bapak Ibu, teman-teman, besok ujiannya juga sampai seperti ini. Sekarang tugasnya kelompok mana yang paling banyak? Di antara kelompok tersebut mana yang paling banyak? Silakan dikerjain, ya. Silakan dikerjain. Usia kurang 35 tahun yang paling banyak. Kelompok kurang dari 35, Pak. Kelompok 1. Gimana? Hasilnya sama enggak? Kurang dari Hasilnya 35. sama enggak? Kemudian yang Sama, kelompok Pak. tiga, Kurang dari kelompok 3 1, Pak. 30%. Gimana semuanya? Sudah bisa diikuti? Sudah bisa diikuti semuanya? Benar enggak hasilnya? Sama, Pak. Sama, Pak. Oke. Berarti sudah lulus semua ya. Udah dapat 4 semua kalau begini ya. Bismillah, semoga seperti itu. Nah, sekarang apalagi yang mau ditanyakan?
Pak, nanti datanya berapa Pak jumlahnya Pak? Kalau yang itu tanya Pak Burhan. Datanya itu ada, bentar. Ada 25. Pak, ceritain dong Pak simulasinya Pak. Jadi kita Zoom nih, terus Bapak ngasih datanya 25. Ya, Sambil ngasih pertanyaan gitu Pak, atau gimana Pak? ya. Jadi nanti saya kirimkan filenya sudah dalam bentuk pertanyaan, ada datanya. Bentuknya PDF. Nanti silakan dikerjakan. Kan nanti ada pertanyaannya nih, nomor 1 pertanyaannya apa, nomor 2 pertanyaannya apa, gitu kan. Nanti dijawab. Tapi dari satu data itu kan ya Pak ya? Pak izin, untuk datanya PDF ya Pak? PDF. Atau Excel? PDF. Oh, berarti kita ngetik satu-satu dulu Pak ya, berarti Iya, di ini. ya itu. Kan ada ini input kan? Ada materi input data kan? Oke, sip. Nah, Ya, makasih Pak. ya. Pak izin tanya, Ya. nanti pada saat pengerjaan sambil nge-zoom juga nggak, atau ngerjain aja? Iya, sambil nge-zoom, Ibu. Terima kasih Pak. Pak, izin tanya lagi Pak, kameranya on Pak. Iya, kameranya on. Biar saya tahu kalian yang ngerjain. Kan boleh buka buku, terserah. Pak, nanti kita boleh open book kan Pak? Iya, boleh. Boleh open book. Terima kasih Pak. Bapak Ibu masih ada yang mau ditanyakan kembali? Pak, uji normalitas Pak, diujikan nggak? Ya, diujikan, Pak. Kan materi kita sampai uji normalitas, Pak. Boleh diulang lagi nggak Pak acaranya? Ya, Bapak Ibu ada yang bisa mengulang nggak? Mungkin Mas Yusuf lagi? Atau ada yang lain boleh. Pak, untuk uji normalitas mohon diulang lagi yang bagian menceng kanan ya. Itu belum paham Pak. Oke, bentar.
Intinya Bukan ini ya. Bentar. Yang ini ya Bu ya. Jadi Bapak Ibu, kalau untuk uji normalitas, kalau misalkan sebenarnya untuk yang SPSS nanti jarang sekali kita berpatokan pada nilai min median modus seperti ini. Cuma memang ini bisa menjadi salah satu rujukan kalau misalkan Bapak Ibu belum melakukan uji normalitas. Kalau misalkan nanti sudah melakukan uji normalitas, sebenarnya sudah langsung bisa ditebak ini datanya apakah normal atau tidak gitu ya. Nah, terkait dengan min, median, modus, ini kan kemarin ada hubungan antara nilai min, median, dan modusnya. Di mana jika nilai min sama dengan nilai mediannya atau sama dengan nilai modusnya, atau mendekati lah paling enggak, itu umumnya datanya adalah data normal atau dengan kata lain grafiknya itu simetris. Kemudian datanya itu akan terpusat di bagian tengah. Makanya puncak datanya tuh ada di tengah, di rentang tengah atau di rata-ratanya, nilai rata-rata, dekat nilai rata-rata. Kemudian jika nilai min-nya lebih besar dari nilai mediannya dan lebih besar dari modusnya, itu biasanya grafiknya disebut dengan skewness-nya positif, nilai skewness-nya positif atau grafiknya menceng ke kanan. Namun kalau misalkan dilihat dari datanya akan terkonsentrasi di kiri, yang di grafik yang nomor 2. Terkait dengan negatif skewness atau jika nilai min kurang dari median dan lebih kecil dari modus, itu biasanya disebut menceng ke kiri karena datanya akan terpusat di kanan. Jadi yang ini. Jadi datanya kalau kita lihat akan banyak terfokus di sini, tapi sebutannya itu adalah menceng kiri. Gitu. Kalau yang ini kan datanya berfokusnya di kiri, disebutnya menceng kanan. Jadi ini kalau melihatnya berdasarkan gambarannya dari gambarnya, bukan melihat dari sisi kita. Jadi melihatnya dari sisi ininya, dari sisi grafiknya. Grafik yang menghadap kita, jadi posisi kanannya dia ada di sini dan posisi kirinya ada di sini. Begitu. Tadi siapa ya yang nanya? Untuk uji normalitasnya sudah ada caranya nggak sih di sini? Nih, ada langkahnya. Saya sudah kirim ini belum ya? Presentasinya ini sudah dikirim belum ya? Sudah kan? Sudah, Pak. Nah, udah ada langkahnya tuh. Langkah pengujian menggunakan SPSS. Itu udah ada analyze, deskripsi statistik, explore, dan seterusnya diklik mana. Sudah ada. Tinggal dibaca aja. Begitu Pak, siapa tadi yang menanyakan uji normalitas? Pak, makasih Pak. Udah. Ya. Iya Pak, terima kasih. Ya, nanti untuk jawabannya yang dikirimkan itu adalah file inputannya atau file SAV-nya, kemudian file output-nya itu file SPV-nya, dan Word-nya. Karena nanti ada pertanyaannya juga. Pertanyaannya cuma 10. Nggak banyak kok pertanyaannya. Pertanyaannya cuma 10. Paling nanti lamanya di input datanya. Kalau klik-kliknya mah cepet. Kalau sudah hafal mah cepet. Begitu Bapak Ibu.
Punten Pak Burhan, izin tanya. Kemarin kan kita ada belajar H0, H1 juga ya. Kita ujiannya sampai uji korelasi H0, H1 nggak sih Pak? Terima kasih. Kalau dari ini nggak ada. Oh, berarti uji deskriptif normalitas aja ya Pak ya? Iya, kalau Nggak dari ada korelasi kan Pak? H0, H1 itu nanti Bapak Ibu akan dapatkan di analisis statistik yang analisis yang sudah bisa menyimpulkan H0 diterima, H0 ditolak gitu. Itu udah analisis yang statistika analisis. Oke, baik Pak. Berarti masih statistika deskriptif ya Pak? Iya. Oke, terima kasih Pak. Ya. Ada lagi Bapak Ibu? Kayaknya nih waktunya sudah 16.40. Ada yang belum sholat asar belum? Pak, satu lagi Pak. Ya. Ujiannya besok praktek semua atau ada teorinya juga Pak? Praktek semua Ibu. Oh iya, baik. Oke, sudah cukup ya. Tinggal Bapak Ibu nanti silakan untuk yang berlatih lagi di rumahnya masing-masing. Nanti dicoba-coba aja, datanya kan udah banyak tuh, tinggal dipilih salah satu ininya. Untuk Bu Nisa, kalau mau melihat datanya normal atau tidak, lebih baik coba lihat di uji statistik yang uji kenormalitasannya aja. Kalau misalkan mau melihat grafiknya boleh, tapi dilihat dulu yang uji normalitasnya aja. Oke, Bapak Ibu silakan mungkin bisa dibantu screenshot terlebih dahulu. Ya, coba dibuka kameranya. Bukti kalau kita hari ini ada tatap muka. Siapa yang mau ngambil, Mas? Saya minta tolong PJ-nya dong. Salah satu PJ-nya saya minta tolong untuk SS. Sudah diambil ini. Bapak Ibu PJ. Mbak Ika udah sampai rumah. Udah Bapak. Dinas di mana sih? Kenapa Bapak izin? Dinas Dinasnya 15 di mana? Polri Bapak izin. Oh, ya. Ayo di SS. Baru yang belum sholat silahkan sholat. Yang lain aja masih ada di laboratorium tuh Mbak Isa. Nih, saya masih di jalan, Pak. Oh ya, hati-hati. Ya, Pak, Hati-hati. habis dari Poltekkes. Oh, Poltekkes. Oh Iya, iya, deh. Pak. Hati-hati Bu Endang. Ya, Fokus di jalan. Sudah ya, Iya, Pak. sudah semua ini. Pak. Ya, Pak. Sudah diambil. Ibu nggak jadi nongkrong, Bu. Sudah Pak. Sudah Pak. Oke. Kalau sudah,
Sampai ketemu di hari Senin. Ya. Bismillah ya Bapak. Ya, nanti teknisnya Terima sama kasih Pak Burhan. Bapak. Makasih Pak Burhan. Terima kasih semuanya. Semuanya ya. Sukses semuanya. Jangan lupa. Ingat, jangan lupa ya. Setiap ada perkuliahan baca modulnya supaya nanti tinggal diskusi. Ya. Baik, Pak. Ya, pesannya Baik, gitu. Pak. Jadi Ya, Pak. ikro ya, ikro. Iya, Pak. Oke, sip. Bapak izin live ya. Makasih. Saya juga izin Makasih live. Pak. Terima kasih Bapak. Assalamualaikum. Terima kasih Pak. Pak Burhan. Waalaikumsalam. Terima kasih teman-teman. Makasih semuanya. Terima kasih. Sama-sama. Terima kasih.